Hari ini kita akan mempelajari tentang sudut-sudut yang berelasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas dulu untuk pembagian kuadran dalam satu putaran, di mana satu putaran itu besarnya adalah 360 derajat. Di mana untuk kuadran yang pertama itu dimulai dari 0 derajat, di sini letaknya 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Sini 90 derajat. Lalu untuk yang dari kuadran 1 itu kan tadi 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Untuk yang kuadran 2 itu adalah 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Untuk yang kuadran 3 itu adalah 180 sampai dengan 270 derajat, dan untuk kuadran 4-nya itu adalah 270 sampai dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat itu sama dengan 0 derajat kembali ke titik awalnya. Sampai sini saya harap kalian sudah mengerti ya. Untuk yang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Untuk perbandingan trigonometri pada kuadran pertama, perbandingan trigonometri pada kuadran pertama ini sebenarnya sudah kalian pelajari sebelumnya, di mana bisa kalian perhatikan di sini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di A. Di sini itu R seharusnya ya. R adalah sisi miring. Untuk segitiga AOP, A, O, dan P, segitiga yang ini tuh sudut AOP itu ada sama dengan theta. Di sini tetanya. Lalu untuk perbandingan trigonometrinya, sin theta sama dengan Y per R, di mana Y-nya itu adalah sisi depan sudut dan R-nya itu adalah sisi miring. Untuk cos-nya itu adalah sisi samping X dibagi dengan sisi miring. Seperti itu. Jadi sama seperti perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kalian juga bisa cari menggunakan perbandingan trigonometri yang lainnya menggunakan diagram ini ya. Ilustrasinya. Selanjutnya untuk perbandingan trigonometri pada kuadran pertama yang selanjutnya. Tadi kan yang kita perhatikan itu theta berada di AOP. Bagaimana jika kita mencari sudut yang berada di segitiga BOP? Di mana siku-sikunya itu berada di B. Untuk itu kita bisa menggunakan persamaan 90 derajat min theta, di mana untuk sin 90 derajat min theta itu sama dengan cos theta. Kalian bisa menggunakan contohnya, misalkan kalian ambil tetanya itu adalah 60 derajat, berarti sin 90 min theta, tetanya itu adalah 60 derajat, sin 90 derajat min 60 derajat itu akan sama dengan cos 60 derajat, dimana untuk 90 derajat min 60 derajat itu adalah 30 derajat. Berarti sin 30 derajat itu nilainya akan sama dengan cos 60 derajat. Seperti itu, dan begitu juga perbandingan trigonometri yang lainnya. Selanjutnya untuk perbandingan trigonometri pada kuadran 2. Pada kuadran 2, di mana kuadran 2 itu X-nya bernilai negatif dan Y-nya itu bernilai positif. Sehingga untuk perbandingan trigonometrinya itu, tadi kan untuk yang kuadran 2 itu 90 sampai dengan 180. Jadi kalian bisa gunakan untuk mencari besar tetanya itu adalah 180 min theta. Untuk sin 180 min theta itu sama dengan sin theta. Begitu juga seterusnya perbandingannya bisa kalian cocokkan juga dengan gambar, di mana untuk kuadran 2 ini yang bernilai positif itu hanyalah
sin dan juga kosekan, di mana kosekan itu adalah 1/sin. Berarti yang di sini yang bernilai positif itu hanya sin, sedangkan kostannya itu bernilai negatif. Untuk selanjutnya, kalian bisa perhatikan di mana saja perbandingan trigonometri tersebut bernilai negatif dan bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, pada kuadran ketiga yang bernilai positif ini hanyalah tannya, di mana nilai X dan Y-nya itu bernilai negatif. Untuk perbandingan trigonometrinya, kalian bisa menggunakan persamaan 180 derajat ditambah dengan theta. Karena di sini kan X-nya itu besar dari X dan Y-nya itu, X-nya itu 180 sampai dengan 270 derajat. Ini untuk kuadran ketiga. Perbandingan trigonometrinya seperti ini. Kalian bisa gunakan 180 min theta. Untuk yang kuadran 4 itu kalian bisa gunakan 360 min theta, di mana 360 min theta itu berada di kuadran yang keempat. Perbandingan trigonometrinya untuk yang kuadran keempat ini, cosnya bernilai positif. Nah, kalian bisa menggunakan singkatan atau semacamnya untuk menghafal di mana saja perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Misalkan, tadi kan di kuadran pertama, semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif. Untuk di kuadran yang kedua, sin-nya bernilai positif. Habis itu untuk kuadran ketiga itu cos-nya tan-nya bernilai positif. Untuk di kuadran keempat, cos-nya bernilai positif. Jadi PSTC. Jadi kalian bisa gunakan PSTC itu sebagai singkatan, atau kalian bisa menggunakan singkatan sendiri untuk membuat perbandingan trigonometri yang bernilai positif di setiap kuadrannya. Itu akan mempermudah kalian dalam menyelesaikan permasalahan atau contoh soal yang akan saya berikan selanjutnya. Nah, untuk yang kita pelajari tadi itu kan yang 300, untuk yang di bawah satu putaran saja, dari 0 sampai dengan 360. Nah, bagaimana dengan sudut-sudut yang besarnya lebih dari 360, lebih dari satu putaran, atau yang bernilai negatif? Nah, kalian bisa menggunakan persamaan seperti ini, di mana nanti nilai K-nya itu bisa kalian mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalian bisa menggunakannya dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencari perbandingan trigonometri mana saja yang nilainya itu akan sama dengan tetanya yang diketahui, seperti itu. Nah, untuk contoh soal yang pertama, diketahui sin theta itu adalah negatif 3/5 dan berada di kuadran keempat. Berarti sin-nya itu berada di kuadran keempat. Berarti sisi depannya itu adalah negatif 3, di mana Y-nya itu adalah negatif 3, dan juga R-nya adalah 5. Berarti seperti ilustrasi yang ada pada gambar, di sini itu negatif 3. Ya, negatif 3. Dan R-nya itu adalah 5. Diminta untuk menentukan perbandingan trigonometri yang lainnya. Nah, untuk menentukan nilai trigonometri yang lainnya, kalian harus tentukan dulu nilai X-nya. Karena yang diketahui kan baru Y per R saja. Kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai X-nya. Dimana caranya itu adalah akar 5 kuadrat dikurang sisi miring, yaitu 5 kuadrat dikurang min negatif 3 kuadrat. Sehingga didapatnya itu adalah akar 16 sama dengan 4. Sehingga untuk perbandingan trigonometri yang lainnya itu bisa kalian sesuaikan dengan perbandingan dengan dengan cara yang biasa, sisi depan dibagi sisi miring, sisi samping dibagi sisi miring, dan sisi depan dibagi sisi samping, seperti itu dan seterusnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah nilai negatif yang mana bernilai negatif. Untuk di kuadran 4, tan-nya itu hanya cos yang bernilai positif dan sisanya bernilai negatif. Jadi untuk cos dan 1 per cos, yaitu adalah sekan, itu bernilai positif, sedangkan yang lainnya itu bernilai negatif. Untuk selanjutnya, contohnya itu adalah nyatakan perbandingan trigonometri sudut lancip positif. Di yang pertama itu sin 280.
Untuk sin 280 itu berada di kuadran yang keempat, sehingga kalian bisa menggunakan persamaan sin 360 min theta sama dengan negatif sin theta. Nah, di sana kan sin 280 derajat sama dengan sin 360 min theta. Tetanya itu adalah 80. Kenapa 80? Karena 360 dikurang berapa supaya hasilnya nanti adalah 280. Jadi kan tetanya adalah 80. Sehingga sin 280 itu sama dengan sin negatif sin 80 derajat. Kenapa di sana nilainya negatif? Kan karena pada kuadran keempat itu yang bernilai positif hanyalah cos-nya saja. Untuk yang nomor B, cos negatif 125 derajat. Nah, cos negatif 125 derajat. Selanjutnya itu kalian bisa menggunakan kalian bisa putar terlebih dahulu dengan sebanyak satu putaran dengan menjumlahkan negatif 125 itu dengan 360 sehingga didapatkan itu adalah cos 232 derajat. Di mana cos 232 itu berada di kuadran ketiga, sehingga kalian menggunakan persamaan cos 180 derajat ditambah theta sama dengan negatif cos theta. Untuk yang 180 235 itu kan 180 ditambah 55 sehingga tetanya itu adalah 55, sehingga kalian langsung saja gunakan cos 235 itu sama dengan negatif cos 55 seperti 55 derajat seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat Ibu sampaikan pada penjelasan kali ini. Saya harap kalian mengerti, dan jika memang ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di Google Classroom. Terima kasih.